Saya adalah pemilik toko keamanan biasa. Dari kolektif, dalam insiden yang tidak biasa, seekor anjing gila menggedor pintu. Aku bisa mencium aroma akhir dunia. Sementara yang lain masih menertawakan pandangan pesimistis saya. Saya menutup toko yang telah saya kelola selama 10 tahun. Ajukan pinjaman mikronasional sesegera mungkin. Saya menggadaikan rumah tua, peninggalan orang tua saya. Menyimpan uang tunai yang tidak akan pernah bisa Anda bayar kembali dalam beberapa generasi. Dia membeli sebuah pulau pribadi yang terpencil di luar negeri. Dan villa-villa, yang belum selesai di atas. Yang ingin saya bangun bukanlah sebuah rumah. Ini adalah sebuah benteng. Kakiku menyentuh pasir lembut di pulau terpencil itu. Angin laut yang sejuk bertiup masuk. Nama saya Zhang Wei. Sekarang pemilik pulau ini, villa yang konon menghadap ke laut di depan kita. Hanya dengan hembusan angin laut, kerangka beton yang terkikis itu sudah tidak dapat dikenali lagi. Seperti kerangka besar yang benar-benar terkikis habis. Ia meraung tanpa suara ke arahku di bawah langit yang suram. Kecemasan saya lebih bergejolak daripada ombak di depan kita. Kabar tentang cinta terus bermunculan. Istilah jenis rabies baru semakin terdengar janggal. Waktu tidak menunggu siapapun. Saya mengeluarkan telepon satelit saya. Saya menghubungi tim konstruksi yang telah memberikan bantuan beberapa kali sebelumnya. Bos Lauli, saya ada urusan mendesak yang harus saya selesaikan. Suara malasnya terdengar dari ujung telepon. Tuan Zhang, apakah Anda tidak akan berbisnis dengan pintu pengaman? Dia beralih ke bidang konstruksi. Berhenti bicara omong kosong, aku akan memberimu upah 3 kali lipat. Bawalah orang terbaikmu. Pergilah ke lokasi yang saya tunjuk secepat mungkin. Li Tua terdiam selama beberapa detik di ujung telepon. Mereka mungkin sedang menghitung berapa biaya yang dibutuhkan, jika biaya tenaga kerja dikalikan 3. Membangun klub pribadi untuk orang kaya bukanlah hal yang sulit. Persyaratannya hanya 1 kali cepat. Dan benar-benar rahasia. Saya menambahkan bahwa itu bukan masalah. Dengan uang yang cukup, segalanya bisa dinegosiasikan. Suara Li Tua seketika menjadi lebih antusias. Namun, orang kaya ini memiliki selera yang cukup unik. Untuk menemukan rumah perkumpulan di tempat terpencil ini, aku mengerutkan sudut mulutku, tetapi tidak menjawab. Kamu tidak mengerti? Segera. Anda akan bersyukur atas tempat terkutuk ini. Tim konstruksi tiba di lokasi lebih cepat dari yang saya perkirakan. Melihat banyaknya pekerja yang berkerumun di atas kapal, peralatan dan bahan bangunan dasar tiba di pulau tersebut. Jantungku berdebar kencang penuh ketegangan. Hanya setengahnya yang kembali masuk ke perutku. Saya tidak mengizinkan mereka menyentuh gambar desainnya. Karena desainnya ada di pikiran saya pribadi mengawasi pembangunan tersebut. Memberikan setiap instruksi secara pribadi. Li Tua merobohkan tembok asli yang mengelilingi villa tersebut. Tuan Zhang, membangun tembok setinggi 5 meter itu pasti membutuhkan banyak usaha. Kualitas sangat baik. Saya pikir itu terlalu pendek, jadi saya menunjuk ke garis-garis yang baru digambar pada cetak biru tersebut. Hancurkan dan bangun kembali sepenuhnya. Gali lagi sedalam 3 meter dari pondasi. Tinggi tembok tersebut dibangun mencapai 8 meter. Mata Li Tua hampir keluar dari rongganya. Tuan Zhang, apakah Anda sedang membangun klub atau penjara? Permukaan atas selebar 1 meter untuk dekorasi rumah. Ruili kini terhubung ke jaringan listrik tegangan tinggi. Saya mengabaikannya, dan polisi itu terus berbicara. Saya mengambil gambar yang dicetak. Dibanting di atas meja di depannya, gerbang utama akan dibuat sesuai dengan cetak biru ini. Temukan pabrik terbaik untuk kustomisasi. Masa konstruksi sebaiknya sesingkat mungkin. Li Tua menunduk. Saudaraku tersentak kaget. Bukankah ini standar untuk pintu tahan ledakan di brankas bank? Lampu di pintu ini, berat yang tertera pada cetak biru melebihi 3 ton. Dia mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi dengan instrumen-instrumen presisi. Tuan Zhang, katakan dengan jujur. Sebenarnya apa yang ingin Anda lakukan? Hal ini, apalagi manusia. Sekalipun kamu membawa tank, itu akan tetap sulit. Aku terlalu malas untuk menjelaskan. Dia membuka sebuah koper. Di dalamnya terdapat uang kertas merah yang tersusun rapi. Uang muka yang diberikan tidak cukup untuk pembangunan sesuai dengan gambar. Saya sedang di rumah. Napas Li Tua menjadi semakin berat. Matanya tertuju pada kotak berisi uang itu. Saya menyalakan sebatang rokok. Dia perlahan menghembuskan asap membentuk cincin. Apakah kamu sudah lupa apa yang biasa aku lakukan? Itulah yang saya jual.
Versi yang saya tunjukkan tadi adalah versi yang disederhanakan. Berangkas beberapa bank swasta di luar negeri, teknologi yang digunakan jauh lebih canggih dari ini. Beberapa kata, diselingi dengan jargon teknis dan tumpukan uang tunai. Dia benar-benar terkejut, meremas-remas tangannya di dalam sel. Wajahmu berseri-seri penuh senyum, aku tahu kau seorang profesional. Tenang saja, pembangunan akan dilakukan sesuai dengan gambar yang telah dibuat. Tidak satu pun batang baja akan hilang. Pertanyaan Anda, mereka tak berdaya di hadapan uang dan keahlian. Proyek ini sedang berjalan lancar. Semua jendela, ganti semuanya dengan jenis kaca anti peluru yang digunakan di konter bank. Model akhir, tambahkan remote control lain di bagian luar. Pintu rol paduan titanium tahan ledakan yang dapat dinaikkan atau diturunkan. Dinding eksterior seluruh villa, tuangkan lapisan lain di atas semuanya. Tebal 50 cm. Produk ini menggunakan jaring kawat baja berulir kualitas tertinggi di bagian dalamnya. Cara para pekerja memandangku, ini seperti menonton orang gila sepenuhnya. Seorang pekerja muda saat istirahat. Dia berbisik kepada temannya. Bos ini jelas-jelas punya masalah kejiwaan. Paranoia? Dia bahkan belum selesai berbicara ketika dia berkata, kamu membuang-buang uang. Ponselku menampilkan notifikasi berita. Judulnya, mengejutkan. Rumah sakit pusat kota tersebut dibobol oleh pasien yang menerobos barisan keamanan. Pemandangannya mengerikan. Foto berita tersebut menyertakan sebuah angka. Namun Anda masih bisa melihat kekacauan dan noda merah gelap di seluruh tanah. Wajah pekerja muda itu langsung pucat pasi. Dia diam-diam menyimpan ponselnya. Matikan rokoknya. Dia memiliki lebih banyak energi daripada siapapun ketika bekerja di sore hari. Tidak ada lagi yang berani membicarakan saya di belakang saya. Penguatan bangunan. Sistem sumber air energy river juga sedang dibangun secara bersamaan. Saya membeli cukup banyak untuk menutupi seluruh atap villa. Panel surya di lereng selatan yang landai. Terdapat sebuah aliran sungai di pulau itu. Saya memilih 3 lokasi optimal di hulu. Kami berencana memasang 3 generator hidroelektrik kecil. Itu tidak cukup. Saya juga memesan perlengkapan hujan kelas militer. Sistem pengumpulan dan pemurnian air, dan 1 set berisi 10 ton per hari. Peralatan desalinasi air tawar. Kru pengiriman. Melihat perangkat-perangkat yang didesain secara mewah itu, karena penasaran, saya bertanya kepada atasan saya. Apakah Anda berencana membangun stasiun penelitian di pulau itu? Ini adalah pemandangan yang sangat megah. Saya tersenyum dan bertanya, apakah ini ramah lingkungan? Untuk mencapai tujuan akhir, para anggota kru melemparkan mantra kepada saya dalam bahasa Mandarin klasik. Tatapan kagum, orang kaya. Sosok eksentrik dengan cita-cita dan fokus yang kuat pada perlindungan lingkungan. Dan begitulah cara hal itu berakar di hati mereka. 2 minggu kemudian, pembangunan utama benteng tersebut akhirnya telah selesai. Pintu terakhir dan terpenting. Bank dan pintu tahan ledakan seberat 3 ton. Diangkat perlahan oleh derek besar. Dimasukkan dengan tepat ke dalam jalur bingkai pintu yang telah disediakan. Para pekerja berteriak, tikus. Mereka dengan cermat melakukan penyesuaian akhir. Suara retakan yang tumpul dan berat. Pintu itu tertutup rapat. Seluruh dunia. Pada saat itu, semuanya tampak menjadi sunyi. Saya sedang berdiri di dalam villa. Mengamati kesibukan para pekerja di luar melalui kamera pengawasan. Rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti air laut hangat, seluruh tubuhku tertutup. Ayo, kita lihat siapa yang bisa masuk ke benteng dan keluar. Api kegembiraan di dalam diriku semakin berkobar. Rencana penimbunan saya telah resmi dimulai. Daftar belanja yang sudah saya revisi berkali-kali itu, setelah dicetak, jumlahnya menjadi beberapa lusin halaman. Rincian hingga merek dan asal setiap vitamin. Pembelian dalam jumlah besar langsung atas nama pribadi saya. Target yang terlalu mencolok cenderung menarik perhatian. Saya membayar seseorang untuk melakukannya. Mendaftarkan lebih dari selusin perusahaan cangkang di seluruh negeri. Beberapa di antaranya disebut Pusat Pengumpulan Material Amal Dataran Tinggi Bersalju. Beberapa di antaranya disebut Perusahaan Pendukung Logistik Pengiriman Laut. Terdapat juga kantor persiapan untuk jaringan supermarket Singfuli. Saya bertindak secara bersamaan atas nama sekitar selusin perusahaan ini. Kepada puluhan pemasok di seluruh negeri, pesanan pembelian telah dikirim. Saya bahkan menyiapkan beberapa nomor telepon untuk diri saya sendiri. Dirancang khusus untuk mengatasi hal-hal tersebut. Pawang,
Saya yang bertanggung jawab atas kegiatan membangun tim perusahaan. Area pemandangan yang indah tepat di sebelah Anda. Mari kita uji coba dulu dengan 20 ton beras dan tepung. Dia menutup telepon dan langsung menghubungi nomor lain. Apakah ini pabrik pengalengan? Kami adalah tim yang beroperasi di rute laut jarak jauh. Yaya daging kaleng, ikan lele kacang hitam. Dibutuhkan 10 ton untuk masing-masing hidangan daging sapi rebus. Pilih yang memiliki masa simpan terlama, lalu ambil satu lagi. Aku bahkan mencoba menggunakan suara bernada tinggi. Bos itu memiliki aksen yang sedikit berbeda. Jadikan lebih murah? Membuka jaringan restoran ramen Lanzhou di Lhasa bukanlah hal yang mudah bagi kami. Bisakah Anda mengirimkan 30 ton tepung terlebih dahulu? Makanan sangatlah penting. Biskuit padat dijual dalam ransum individual untuk setiap prajurit. Berbagai macam daging, sayuran kalengan yang dikeringkan, buah kering beku, diukur dalam ton. Beras, tepung terigu, dan minyak goreng. Garam dan gula. Mereka bahkan memesan gudang langsung dari beberapa grosir. Saya juga sengaja membeli coklat dalam jumlah banyak. Permen, keripik kentang, dan mie instan dengan berbagai rasa. Aku tahu bahwa dalam kiamat yang panjang, makanan cepat saji berkalori tinggi ini akan menjadi makanan rohani terbaik. Seorang pedagang grosir beras, tepung, dan minyak goreng dari Tiongkok Timur Laut. Belanjaan saya untuk acara pembukaan supermarket mendapat peringkat 1 bintang. Saudara, ini bukan supermarket. Apakah Anda akan membuka gudang penyimpanan biji-bijian? Mobil ini terlalu besar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, 80% dari pembayaran tersebut dibayar di muka langsung melalui rekening bank perusahaan. Di ujung telepon sana, kecurigaan pihak lain langsung berubah menjadi, "Saudari jangkrik, astaga! Saudaraku, kau sangat murah hati. Jangan khawatir, saya akan mencarikan Anda kapal pengangkut yang paling murah. Saya jamin, barang akan sampai ke tujuan Anda dengan aman dan terjamin. Uang dapat menyelesaikan sebagian besar masalah. Makanan diikuti dengan obat-obatan. Aku memalsukan lokasi gunung terpencil. Seluruh rangkaian klinik keliling di distrik tersebut. Kualifikasi mulai panik dan mereka mulai membeli antibiotik, obat antiinflamasi dan pereda nyeri, obat penurun demam, dan obat saluran pencernaan, perban, kain kasa, alkohol disinfektan, jarum jahit dan benang jahit yodium natrium. Bahkan, saya juga mempertimbangkan mereka yang menderita penyakit kronis. Membeli obat hipertensi dalam jumlah besar. Obat-obatan yang umum digunakan untuk diabetes dan penyakit jantung. Saya tahu itu dengan sangat baik. Setelah kiamat, sekotak amoksisilin yang paling umum digunakan. Nilainya mungkin melebihi nilai sebatang emas. Proses pengadaan sudah setengah jalan. Saya menggunakan saluran khusus. Saya melihat video internal yang disensor secara ketat. Video tersebut berlatar di koridor rumah sakit. Seorang pria yang gila seperti manusia, pasien. Setelah dijatuhkan oleh petugas keamanan dengan senjata bermotor, hanya beberapa menit, dia berhasil berdiri lagi, meskipun dengan tidak stabil. Gerakannya sangat aneh. Sama sekali mengabaikan luka-luka di tubuhnya. Telapak tanganku langsung berkeringat dingin. Ini melampaui cakupan penyakit rabies. Aku memaksakan diri untuk tenang. Dia segera mengangkat telepon dan memesan lagi. Instrumen bedah, uang kertas dan anestesi medis. Kertas toilet tidak boleh diabaikan di antara kebutuhan sehari-hari. Pasta gigi dan sabun, sampo dan sabun mandi, bahkan ada beberapa kotak besar berisi produk-produk wanita. Semua kebutuhan sehari-hari yang bisa kupikirkan, saya menghitungnya berdasarkan setidaknya 10 tahun penggunaan. Lakukan pembelian. Saya juga membeli ribuan set dari ukuran S hingga pakaian ukuran XXXL. Sepatu dan kaos kaki tersedia untuk pria dan wanita. Ketika kontainer besar, mereka diangkat ke pulau itu seperti balok bangunan. Itu ditumpuk karena alasan ini. 3 gudang besar dibangun secara khusus. Rasa puas yang tak terlukiskan. Itu memenuhi dadaku. Namun ketika malam tiba dengan sunyi dan tenang, aku duduk sendirian di villa yang kosong itu. Melihat barisan-barisan rapi di layar pengawasan itu, Rekci menghisap sebatang rokok demi sebatang rokok. Setelah merasakan kepuasan yang luar biasa, kekosongan dan kesepian yang lebih besar lagi terasa di benteng itu. Akulah satu-satunya yang tersisa untuk menerobos kobaran api dengan persediaan ini. Akhirnya,
tiba tepat waktu sesuai jadwal. Harapan ini akan bertahan selamanya. Berbagai macam sayuran, buah dan biji-bijian. Mereka disortir dan dikemas ke dalam kotak pengering yang dibuat khusus. Saya juga membeli 2 mesin pertanian kecil. Mesin untuk penggunaan di luar permukaan tanah. Sebuah mesin yang digunakan untuk panen berdiri di pintu masuk villa. Mengamati para pekerja di bawah bimbingan saya, beberapa hektar kebun sayur yang telah direklamasi. Aku membuang puntung rokok yang ada di tanganku. Hancurkan dengan kakimu. Mulai hari ini, saya adalah petani dunia baru. Kencangkan sekrup terakhir benteng itu. Pembayaran akhir telah diselesaikan. Saya mengantar Litua dan tim konstruksinya pergi. Sebelum pergi, Litua melihat ini. Sebuah bangunan baja raksasa yang tak bisa lagi disebut villa. Ekspresi kompleks. Dia menepuk bahuku. Dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya menghela napas panjang. Kapal pengangkut raksasa itu membunyikan klaksonnya. Perlahan-lahan pergi, sampai menghilang di atas permukaan laut. Dunia ini hanyalah aku, dan pulau ini, dan angin laut yang menderu. Saya menutup pintu tahan ledakan seberat 3 ton itu. Suara retakan keras, seolah-olah dunia telah terbelah menjadi 2. Di luar pintu terbentang hal yang tidak diketahui dan bahaya. Kerajaanku terletak di dalam gerbang itu. Sentuhan akhir telah dimulai. Sistem keamanan adalah profesi lama saya. Saya sendiri yang mengambil alih. Di setiap sudut villa, setiap inci dinding, bahkan terdapat beberapa terumbu karang di sekitar pulau yang memungkinkan untuk melakukan pendaratan. Dataran lumpur ini semuanya dilengkapi dengan apapun yang saya bisa. Peralatan pengawasan tercanggih yang berhasil saya peroleh, lebih dari 200 kamera inframerah definisi tinggi. Dengan fungsi pencitraan termal, tahan segala cuaca, tanpa titik buta. Di ruang pemantauan, dinding video raksasa yang terdiri dari puluhan layar, mampu menampilkan semua layar secara bersamaan. Anda juga dapat beralih ke atau menghubungi salah satu dari mereka kapan saja. Saya duduk di kursi kulit asli yang dibuat khusus. Ujung jari meluncur ringan di atas mouse. Gambar-gambar di layar berubah dengan cepat. Pemandangan panorama dari atap villa utama. Status pertumbuhan lahan sayuran, status pengoperasian peralatan desalinasi air laut. Di lereng selatan yang landai, deretan panel surya itu berkilauan terang di bawah sinar matahari. Saya mengalihkan kamera ke pantai di sisi lain pulau. Dorong roll. Kamera memperbesar gambar dengan cepat. Seekor kepiting yang diletakkan menyamping dimasukkan ke dalam wadah besar. Dia mengacungkan tang. Bahkan garis-garis halus pada cangkang pun terlihat jelas. Perasaan ini aneh. Seperti Tuhan. Sebuah tempat yang hanya milikku. Tuhan yang maha mengetahui dan maha kuasa. Aku terobsesi dengan perasaan memegang kendali ini. Selain pemantauan, langkah-langkah defensif dan serangan balik juga sangat penting. Melalui saya tidak ingin menggunakan saluran ini lagi. Saya membeli sejumlah peralatan olahraga dengan harga tinggi. Gabungan dari 3 sisir besar. Busur panah itu dilengkapi dengan ribuan anak panah dengan berbagai fungsi. Ada anak panah latihan. Tersedia juga anak panah berburu yang tajam. Dan mata panah berduri dengan alur darah. Beberapa kapak pemadam kebakaran kelas berat diayunkan dengan kekuatan besar. Alat ini berguna untuk mendobrak pintu dan memotong kayu. Terdapat juga 5 drone dengan model yang berbeda. Salah satunya adalah Albatros yang memiliki waktu terbang terlama. Kedua pesawat pengintai itu lincah seperti burung kolibri. Dirancang khusus untuk pengintaian jarak dekat dan di dalam ruangan. 2 unit yang tersisa adalah unit pembangkit tenaga angin dengan kapasitas daya dukung beban terkuat. Jika diperlukan, alat ini dapat dipasang pada benda berat untuk pengiriman material. Atau sesuatu yang lain. Saya sedang melakukan debugging pada drone Hummingbird di ruang bawah tanah. Inilah stabilitas suspensinya. Tepat saat itu, layar ponsel menunjukkan sinyal penuh. Tiba-tiba melompat. Lalu, benda itu menghilang sepenuhnya. Jantungku berdebar kencang. Dia segera menjatuhkan remote control dan bergegas ke ruang komando di lantai pertama. Dia mengangkat telepon satelit berwarna hitam itu. Ponselnya masih berfungsi. Saya beralih ke saluran berita internasional. Setelah suara alarm darurat yang melengking, seorang pembawa berita wanita berambut pirang dan bermata biru. Dengan nada yang sangat serius. Sebuah siaran berita sedang ditayangkan. Organisasi Kesehatan Dunia baru saja mengumumkan tingkat respons darurat kesehatan masyarakat global tingkatkan ke level tertinggi. Virus yang sangat ganas
dengan asal yang tidak diketahui. Wabah serentak di berbagai kota besar di seluruh dunia. Saya langsung beralih ke layar utama pemantauan. Beralihlah ke tampilan kamera jarak jauh dari dermaga di seberang. Perbesar lensa hingga maksimal. Dulunya kota yang makmur, tampak seolah-olah tertutup lapisan debu. Beberapa kepulan asap hitam tebal membubung dari berbagai blok bangunan. Aku bahkan bisa mendengar samar-samar. Terbawa angin. Jeritan melengking dan bunyi klakson yang kacau. Beberapa menit kemudian, semua halaman web yang terbuka di layar komputer, semuanya berubah menjadi kode kesalahan kegagalan koneksi. Jaringan sedang mengalami gangguan. Aku bersandar di kursi dan menghela napas panjang. Untungnya, saya membuat keputusan yang tepat dalam semua persiapan saya. Semua kegilaan itu mendapatkan makna pada saat ini. Saya mengklik sebuah klip dari sebelum jaringan terputus. Video terakhir yang disimpan dalam cache. Itu adalah pemandangan jalanan yang difilmkan dengan telepon seluler. Layar itu berguncang hebat. Seorang ibu muda mengenakan gaun. Dia perlahan berjongkok. Sepertinya dia sedang menenangkan anaknya yang menangis. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ekspresi wajahnya menjadi sangat tegang. Lalu, dia menggigit leher anaknya. Darah menyembur keluar. Tulang punggungku. Rasanya seperti disayat keras dengan es. Rasa dingin menjalar dari tulang ekor hingga ke puncak kepala. Ini bukan penyakit, ini adalah mutasi. Aku memaksakan diri untuk tenang. Berjalanlah ke ruang kendali villa. Inilah jantung dari seluruh benteng. Aku melihat deretan barang di dinding itu. Saklar udara yang rapi. Cari saklar utama yang bertanda City Palace. Tanpa ragu, tarik ke bawah. Seluruh villanya diselimuti kegelapan selama sepersekian detik. Lalu saya menekan yang berwarna merah di sebelahnya. Susunan tombol yang mewakili sumber energi independen. Terdengar suara dengung lembut dari bawah kakiku. Lampu atap menyala terus-menerus. Tanpa sedikit pun kedipan. Server pemantauan dinding. Peralatan desalinasi air laut. Semua komponen dalam sistem sirkulasi udara berfungsi dengan sempurna. Pulauku menjadi hidup. Seluruh dunia mungkin akan diliputi kegelapan, dan di masa-masa kekacauan, pulauku diterangi dengan terang. Hangat seperti musim semi. Saya mengambil sebotol anggur, yang telah saya siapkan sebelumnya, dari lemari anggur. Lafite tahun 1982. Tidak ada pembuka botol. Saya menggunakan pisau militer saya untuk mencongkel gabusnya. Aku menuangkan segelas penuh untuk diriku sendiri. Aku berjalan menuju dinding pengawasan yang besar itu. Menatap layar, masih menunjuk ke leher anak itu. Wanita itu menggigit dengan ganas. Angkat gelasmu untuk kiamat terkutuk ini. Aku terdiam sejenak. Dia memaksakan senyum canggung. Jalan liar milik sapi sendiri. Daun-daun anggur merah tua itu meluncur ke tenggorokanku. Rasa yang pahit manis. Pagi berikutnya, aku tidak bangun secara alami. Saya terbangun karena suara alarm yang keras. Gerakan cepat membuatnya melompat dari tempat tidur. Bahkan tak ada waktu untuk memakai sepatu. Dia bergegas masuk ke ruang pemantauan tanpa alas kaki. Sumber alam. Ya, kamera jarak jauh yang dipasang di pelabuhan daratan. Gambar di layar itu langsung membuyarkan lamunanku. Ribuan, seluruh dermaga dipenuhi orang. Mereka berjalan dengan susah payah. Distorsi postur. Seperti sekelompok boneka tanpa jiwa. Tepi dermaga. Orang-orang terus-menerus didorong ke laut oleh teman-teman mereka. Mereka tidak bisa berenang. Ia hanya bermain-main di air. Namun, mereka tidak tenggelam. Seperti mayat yang membengkak, mengikuti arus laut. Mulailah menuju ke pulauku. Benda itu melayang perlahan. Ujian sesungguhnya akan segera tiba. Menatap cahaya-cahaya berkelap-kelip di laut. Namun, ia terus mendekati kondisi mengambang. Aku merasakan tekanan itu. Jangan takut. Ada perasaan hikmat bahwa sesuatu akhirnya telah terjadi. Saya butuh kecerdasan. Intelijen yang lebih dekat dan lebih jelas. Saya tiba di landasan helikopter di lantai atas villa. Saya membuka kotak penyimpanan drone Albatros. Ini adalah dudukan dan lampu. Drone bersayap tetap mendekati ketinggian 2 meter. Putih keabu-abuan. Desain halus. Pasang baterai. Cakram gerinda kalibrasi. Sistem non-kontrol telah diperiksa, dan semuanya sudah siap. Aku memakai kacamata berbentuk perahu. Pegang remote control. Pelayaran perdana Albatros dimulai. Drone yang berada di bawah kendali saya
pendakian vertikal tanpa suara. Kemudian sesuaikan arahnya. Seperti burung laut sungguhan yang terbang melintasi selat, aku memasuki kota mati itu. Sudut pandang orang pertama ditampilkan melalui teropong kapal pembantaian. Jalanan yang dulunya ramai, tempat itu kini dipenuhi dengan mobil-mobil yang hancur. Pecahan kaca dan puing-puing yang ditinggalkan. Sesosok tubuh yang terhuyung-huyung berjalan tanpa tujuan di jalanan. Pemetaan panorama realistis semacam ini lebih hebat dari film apokaliptik manapun yang pernah saya tonton. Ini akan 100 kali lebih mengejutkan. Saya mengendalikan drone untuk turun. Mode pencitraan termal diaktifkan. Dalam warna biru dingin, terkadang, kilatan cahaya yang melambangkan kehidupan muncul. Bintik-bintik terang, berwarna oranye merah pada tubuh. Di sebuah bangunan tempat tinggal yang menghadap ke jalan. Saya menemukan sinyal kehidupan yang jelas. Saya beralih kembali ke lensa optik dan memperbesar gambar. Di balik jendela, seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Dan seorang gadis yang terlihat baru berusia 16 atau 17 tahun. Karena semakin ketakutan, dia bersembunyi di balik sofa. Mereka tampak seperti sepasang wanita. Wajah gadis itu pucat pasi. Bibir pecah-pecah. Jelas sekali bahwa mereka sudah lama tidak makan atau minum apapun. Pria itu menghibur putrinya selama beberapa saat. Sepertinya mereka sudah mengambil keputusan. Dia menarik gulungan tali dari bawah tempat tidur. Terikat pada pipa pemanas. Ujung lainnya diikatkan di pinggangnya. Dia akan mengambil resiko keluar untuk mencari makanan. Saya menyesuaikan jarak antara drone yang melayang di paviliun. Seperti pengamat yang diam. Mengamatinya dari jendela lantai 5. Pintu itu perlahan-lahan tertutup. Gerakannya canggung. Namun sangat berhati-hati. Cobalah untuk menghindari zombie yang berkeliaran di bawah. Ia akhirnya berhasil turun tangga. Toko serba ada yang pintunya didobrak. Aku duduk di ujung kursi sambil menontonnya. Pria itu bergerak cepat di antara rak-rak. Kuki yang ditemukan, air mineral, dan makanan kaleng. Mereka buru-buru memasukkannya ke dalam ransel. Tepat ketika dia bersiap untuk kembali melalui jalan yang sama seperti saat dia datang, pintu gudang supermarket yang tertutup rapat didobrak. 3 pria bergegas keluar dari dalam. Pemimpin itu botak. Dia memiliki bekas luka yang mengerikan di wajahnya. Mereka semua membawa pipa baja dan pemukul bisbol. Dia menatap pria itu dengan tajam. Dan ranselnya yang menggembung. Orang tua itu beruntung. Scarface tersenyum. Dia mengarahkan pipa baja di tangannya ke ransel pria itu. Pria itu terkejut sekaligus marah. Secara naluriah, dia menggenggam ransel itu erat-erat ke dadanya. Ini dia yang saya temukan untuk putri saya. Tatapan Scarface beralih ke Old Wang. Melihat ke arah jendela di lantai atas, dia menjilat bibirnya. Serahkan putri Anda untuk bermain bersama kami. Dia berbicara dengan nada yang tanpa kompromi. Bagaimana kalau kamu membawa makanan-makanan ini bersamamu? Mata pria itu langsung memerah. Dasar binatang. Sepertinya tidak ada gunanya bernegosiasi. Scarface sudah kehilangan kesabaran. Dia tiba-tiba mengayunkan pipa baja itu. Benda itu menghantam paha pria itu dengan keras. Suara tulang patah. Bahkan melalui layar, seolah-olah Anda bisa mendengarnya. Pria itu menjerit. Terjatuh ke tanah sambil memegangi kakinya. Kedua anak buah itu menyerbu ke depan. Meskipun berhasil merebut ransel itu, tetap saja tidak cukup untuk meredakan amarahku. Kemudian, dia kembali memukul dan menendang pria yang tergeletak di tanah itu. Mereka menargetkan kuncinya. Setiap pukulan diarahkan ke titik-titik vital. Saya sedang duduk di ruang pemantauan. Aku mengertakkan gigiku. Gelombang amarah tiba-tiba melanda kepalaku. Aku bahkan merasakan dorongan itu, ingin mengendalikan drone. Benda itu menghantam langsung kepala pria yang memiliki bekas luka tersebut. Namun akal sehat menahan saya dengan kuat, mencegah saya mengungkapkan identitas asli saya. Sama sekali tidak. Bentengku adalah wilayahku. Dia juga satu-satunya ibu kandungku. Gadis di lantai atas menyaksikan ayahnya dipukuli. Dia menutup mulutnya selama proses tersebut. Pada akhirnya, aku tak bisa menolak. Teriakan putus asa terdengar. Tangisan. Seperti kerikil yang dilemparkan ke danau yang mati. Hal itu tidak hanya menarik perhatian beberapa zombie di jalanan. Hal ini juga menarik perhatian ketiga pria yang memiliki bekas luka di lantai bawah. Scarface berhenti memukuli. Lihatlah ke jendela di lantai atas. Senyum kejam muncul di wajahnya. Di lensa drone, saya jelas melihat dia menunjuk ke lantai atas. Dia mengatakan sesuatu kepada kedua temannya.
Naiklah dan kumpulkan bunga. Saat ini, pria itu tergeletak dalam genangan darah, dipukuli hingga hampir mati. Jari-jariku gemetar. Dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Korek api sekali pakai. Tersedia juga sebotol kecil alkohol medis. Dia mengerahkan sisa kekuatannya yang terakhir. Dia meraih sesuatu di sudut toko, serba ada itu. Beberapa tabung gas biru itu, tingginya sekitar setengah tinggi orang. Tangan pria yang gemetar itu mengangkat botol alkohol medis. Dia membuka tutupnya. Cairan transparan. Tuangkan secara merata ke seluruh tubuh Anda. Cairan itu juga tumpah ke genangan darah yang terkumpul di bawahnya. Ketiga pria dengan wajah penuh bekas luka itu sudah sampai di tangga. Tangisan gadis kecil di lantai atas tiba-tiba berhenti. Pria di lantai bawah melihat ke arah sudut toko serba ada. Di sana, 3 tumpukan batu bara biru, masing-masing setinggi sekitar 1,5 orang, berdiri tanpa suara. Dia tersenyum ke arah tangki bensin. Itu adalah jenis tawa yang tidak bisa saya gambarkan. Dicampur dengan pembebasan, tegas, dan sebuah tindakan balas dendam terakhir terhadap dunia ini. Dia menekan pemantik api. Transmisi gambar dari drone. Seketika diselimuti oleh cahaya putih yang menyilaukan. Getaran hebat itu ditransmisikan melalui kendali jarak jauh. Itu sampai ke ujung jariku. Seluruh gambar berputar. Ruangan itu dipenuhi butiran salju dan suara listrik yang memekakan telinga. Saya tetap tenang. Mati-matian menarik drone itu ke atas. Saat saya menstabilkan kamera, toko serba ada ini sudah tidak ada lagi. Sangat besar. Lubang hitam yang runtuh ke dalam. Dia kembali ke posisi semula. Kobaran api dan asap hitam, bersama dengan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya, membubung ke langit. Bekas luka, 3 orang, termasuk asuransi jiwa yang belum sempat mereka implementasikan. Mereka berubah menjadi abu bersama-sama. Pintu masuk toko serba ada. Beberapa orang itu terjebak dalam baku tembak dan teriakan. Para zombie tertarik. Bangunan itu juga hancur berkeping-keping akibat gelombang ledakan. Bersih dan rapi. Saya menyaksikan kobaran api yang dahsyat di layar. Aku tak bisa menggambarkan perasaan di hatiku. Mungkin ada rasa kagum terhadap pria itu. Namun lebih dari segalanya, hal itu membangkitkan kesedihan yang dingin dan mencekam. Dia mempertaruhkan nyawanya, menghilangkan ancaman langsung terhadap putrinya. Hal itu juga mengamankan sisa-sisa martabat terakhir baginya. Tapi kemudian bagaimana? Dia kehilangan satu-satunya anggota keluarganya di dunia. Saya akan menggunakan lensa kamera drone. Fokusnya kemudian dialihkan ke jendela di lantai 5. Gadis itu bersandar di tirai. Tubuhnya gemetar karena isak tangis yang hebat. Dia menatap lautan api di bawahnya. Menatap makam yang dipilih ayahnya, air mata sudah mengering. Dia perlahan, sangat perlahan, duduk tegak. Kemudian dia mengusap wajahnya, dengan punggung tangannya, dengan kuat. Matanya berubah. Kekosongan dan keputusasaan karena kehilangan segalanya perlahan sirna. Sebaliknya, ini adalah semacam transendensi. Ketenangan yang didapatnya karena usia. Atau lebih tepatnya, mati rasa. Dia berbalik dan meninggalkan jendela. Mereka mulai menggeledah ruangan kecil itu untuk mencari meja dan kursi. Kasur dan semua barang yang bisa dipindahkan. Dia menggunakan tubuhnya yang lemah untuk geser sedikit demi sedikit. Mereka memblokir pintu masuk sepenuhnya. Dia tidak menangis lagi. Siang ini, seorang gadis yang baru saja kehilangan ayahnya. Mereka dengan cepat memulai upaya penyelamatan diri. Saya mematikan tampilan gambar kapal pada drone. Layar menjadi gelap. Mencerminkan wajahku sendiri. Ruang komando hening. Hanya sasis server. Suara dengung samar dari kipas angin. Aku berjalan menuju lemari anggur. Aku menuangkan segelas penuh whisky untuk diriku sendiri. Cairan pedas tanpa es itu meluncur perlahan ke tenggorokanku. Rasanya seperti menelan bola api. Pertama kali aku mulai berpikir, aku duduk di sini seperti seorang pengintip. Tuhan yang merasa diri benar, menyaksikan orang lain mengalami hidup dan mati. Apa signifikansinya? Apakah ini hanya soal melihat? Seandainya orang tuaku masih hidup, jika mereka berada di sisi lain kota, mereka juga menghadapi dilema yang sama. Apa yang akan saya lakukan? Aku tak berani berpikir lebih jauh. Saya membuka antarmuka sistem manajemen material. Barisan warna hijau di layar. Bilah kemajuan yang menunjukkan persediaan yang cukup. Ini adalah pertama kalinya saya merasa tidak nyaman. Masih tersisa 300 ton beras kalengan. 500.000 obat-obatan,
Seluruh gudang berpendingin udara di lantai basement kedua telah terisi penuh. Angka-angka ini sangat besar, namun peningkatan tersebut berhenti. Jumlahnya terbatas, terutama mereka, elemen filter inti dari peralatan desalinasi air laut, hard drive cadangan server. Terdapat juga beberapa antibiotik yang efektif. Setiap yang kita gunakan berarti satu berkurang. Sesuatu yang disebut kecemasan, setelah saya hidup nyaman selama lebih dari setengah bulan, pertama kali muncul ke permukaan, aku berjalan keluar dari villa. Tiba di halaman belakang. Di beberapa hektar kebun sayur yang saya rencanakan sendiri, sayuran yang ditanam pada tahap pertama sudah mulai bertunas-tunas muda. Daun hijau kecil. Dengan keras kepala, meregangkan tubuh di bawah langit kelabu. Aku berjongkok. Dengan lembut menggunakan jari-jari Anda. Saya menyentuh sehelai daun sayuran dengan lembut. Aroma tanah lembab bercampur dengan wangi segar tumbuhan merayap masuk ke dalam hidung. Kecemasan di hatiku telah berkurang secara signifikan. Pertahankan tempat ini, bukan hanya untuk kelangsungan hidupku sendiri. Mungkin ini juga tentang melindungi percikan api yang disebut peradaban. Sekalipun hanya aku yang tersisa dengan percikan ini. Keesokan harinya adalah patroli drone rutin lainnya. Saya mengendalikan burung albatros. Seperti hantu yang melesat melintasi langit kota yang sunyi. Saat aku sedang bersiap untuk pulang, sebuah pemandangan tak terduga memasuki pandangan saya. Rumah sakit pusat terbesar di selatan kota. Di lantai paling atas gedung rawat inap. Sepertinya ada sesuatu di atap. Saya menurunkan ketinggian dan memperbesar tampilan. Itu adalah spray tempat tidur. Sebuah bendera raksasa yang disatukan. Bagian atasnya dicat dengan pigmen merah. Atau mungkin hanya ditulis dengan 3 huruf besar SOS. Sinyal bahaya. Saya merasa bersemangat. Segera kendalikan drone untuk terbang menuju atap rumah sakit. Ada 5 orang di atap. 3 orang mengenakan jas putih. Seharusnya seorang dokter. 2 orang mengenakan seragam perawat. Mereka semua tampak mengerikan. Satu persatu, mereka tampak pucat dan kurus. Bibir pecah-pecah. Di antara mereka, ranjang sederhana. Masih ada 1 orang yang terluka tergeletak di sana. Kaki bagian bawahnya diimobilisasi dengan bidai sambil menerima infus. Bahkan di saat seperti ini, mereka masih menyelamatkan nyawa. Menjadi dokter adalah profesi yang benar-benar terhormat. Tepat ketika saya hendak mengamati untuk beberapa saat. Sudut kacamata unik itu, ikon baterai berwarna merah mulai berkedip. Baterai lemah. Kita harus kembali ke pangkalan. Namun, tepat ketika saya hendak mengubah arah, seseorang di atas atap, tiba-tiba, dia dengan bersemangat menunjuk ke arah laut. Dia meneriakkan sesuatu kepada temannya. Ekspresinya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa, karena telah lolos dari situasi yang sangat sulit. Jantungku berdebar kencang. Mengikuti arah yang dia tunjuk, saya dengan cepat menyesuaikan lensa kamera drone. Di permukaan laut, sebuah perahu nelayan kecil mengeluarkan suara tersendat-sendat dan asap hitam pekat. Menunggangi ombak, dan perjalanannya. Arahnya tepat menuju pulauku. Saya langsung berkeringat dingin. Segera atur drone untuk kembali ke titik awal secara otomatis. Pada saat yang sama, seluruh rekaman pengawasan di pusat komando ditampilkan. Alihkan semuanya ke permukaan laut. Melalui kamera pembesaran tinggi di atap villa utama, saya dapat melihat kapal itu dengan jelas. 7 atau 8 orang berdesakan di dalam lambung kapal yang bobrok itu. Baik pria maupun wanita. Masing-masing dari mereka mengenakan pakaian sederhana, tampak seperti sehelai daun kering yang layu. Mereka jelas sudah berada di laut untuk waktu yang lama. Aku menemukan tempat ini secara tidak sengaja, jauh dari daratan utama. Namun, pulau itu diterangi dengan terang. Di mata mereka, ini adalah surga. Menurut saya, merekalah masalah terbesar. Rasa simpati tentu saja ada. Namun akal sehatku mengatakan, di dunia ini, pendekatan tanpa izin, semua itu berpotensi menjadi ancaman mematikan. Jari-jariku bergerak cepat di atas konsol. Aktifkan rencana pertahanan level 1. Suara dingin dan sintetis itu bergema di ruang komando. Bagian atas dinding lilin magnetik. Lingkaran pagar listrik berduri yang mengancam itu. Pegangan tinggi langsung diterapkan. Busur listrik berwarna biru melesat di antara logam-logam tersebut. Bunyinya seperti menggertakkan gigi. Saya mengambil bahan komposit yang tergantung di dinding. Ada juga sebuah ember besar berisi anak panah berburu. Lari cepat ke lokasi desain di lantai atas villa. Pemandangan di sini sangat luas. Menghadap ke seluruh area pesisir.
Perahu nelayan itu semakin mendekat. Orang-orang di kapal itu dapat melihat pulau tersebut dengan jelas. Pertama, saya terkejut. Kemudian, sorak-sorai yang meriah pun terdengar. Ada orang-orang di pulau itu. Kita diselamatkan. Kita diselamatkan. Mereka menuju ke arah villa. Melambaikan tangan dan berteriak putus asa. Seorang wanita bahkan menggendong seorang anak kecil yang kurus. Berlutut di dek. Menangis dan berteriak ke arahku. Tolong, tolong selamatkan anak saya. Dia sedang sekarat. Teriakan itu terbawa angin hingga jauh. Aku mengambil alat komunikasi yang ada di sampingku. Sistem penyiaran yang mencakup seluruh pulau telah terhubung. Aku berdeham. Memperingatkan. Suara saya terdengar melalui pengeras suara yang terpasang di sekeliling tembok. Siaran tersebut tersampaikan dengan jelas. Dingin, dan tanpa emosi sama sekali. Ini adalah pulau pribadi. Akses dilarang. Segera berbalik dan pergi. Ulangi segera. Jika tidak, Anda akan menanggung konsekuensinya. Sorak-sorai di atas kapal nelayan tiba-tiba berhenti. Semua orang terkejut. Aku menatap benteng baja ini dengan tak percaya. Keheningan singkat diikuti oleh ledakan amarah. Apa yang tadi kau katakan? Kita semua akan mati. Anda ingin kami pergi kemana? Makhluk tidak manusiawi? Menolak untuk membantu seseorang yang sedang dalam kesulitan? Kamu akan dihukum. Seorang pria, bertubuh kekar, yang berdiri di haluan perahu, adalah orang yang paling lantang mengumpat. Dia menatap dinding-dinding kami yang tak tertembus. Dan villa yang terang benderang. Matanya merah. Kecemburuan dan kemauan untuk berjudi semacam itu. Berjarak ratusan meter. Aku bisa merasakan bahwa aku tidak sedang berbicara. Satu peringatan saja sudah cukup. Pria bertubuh kekar itu melihat bahwa aku tidak bereaksi. Dia tampak marah karena saya diam. Dia tiba-tiba ditarik dari pelukannya. Dia mengeluarkan sesuatu yang berwarna gelap. Sebuah pistol. Suara tembakan memecah ketenangan laut. Pria bertubuh kekar itu mengarahkan senjatanya ke langit. Lalu benda itu menunjuk ke arahku. Dia berteriak sekuat tenaga, "Buka pintunya! Apakah kamu mendengarku? Izinkan kami masuk. Jangan biarkan dia memanfaatkan kebaikanmu. Saya punya pistol. Jika Anda tidak membuka pintu, kami akan mendobrak masuk." Tembakan? Suara tembakan itu terdengar seperti besi panas yang digunakan untuk mencap. Itu membakar habis sisa minyak terakhir di hatiku. Metode komunikasi yang beradab menjadi tidak efektif pada saat ini. Saya tidak marah. Bahkan tidak ada fluktuasi emosi tambahan sama sekali. Matanya sedingin es. Perahu nelayan? Pria bertubuh kekar yang menembakkan pistol itu melihat bahwa saya sama sekali tidak bereaksi. Lebih banyak keberanian, dia mengarahkan pistolnya ke villa saya. Yang berteriak, "Meong, itu bisu. Saudara-saudara, mendekatlah. Aku tidak percaya dia berani melakukan apapun kepada kita. Segala sesuatu di dalamnya adalah milik kita." Mesin kapal nelayan itu meraung lebih keras lagi. Haluan kapal membelah ombak. Mengabaikan segalanya, menuju ke pantai pulauku. Mereka bergegas mendekat. Di mata mereka, satu-satunya foto yang saya punya adalah foto tembok tinggi itu. Mereka salah. Aku berbalik dan meninggalkan stand desain di lantai atas, sama sekali tidak lambat. Dia berjalan kembali ke ruang komando. Duduk di kursi kulit itu, saya melihat ke monitor. Perahu nelayan semakin mendekat di layar kontrol. Ini seperti menyaksikan sekelompok orang menyerbu ke depan. Babi hutan untuk para pemburu. Jari-jariku di konsol. Pada tombol merah yang tidak mencolok, saya menekannya perlahan. Unit pertahanan pantai diaktifkan. Tepat saat haluan perahu nelayan mencapai perairan dangkal. Momen kontak dengan pasir. Tidak ada ledakan. Tidak ada cahaya api. Jenis yang tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Namun, tubuh sama sekali tidak dapat menahan infrasonik. Api itu langsung menutupi seluruh pantai. Itu bukan suara. Ini adalah dampak dari garis tengah yang tak terlihat. Bunyi itu menghantam otak semua orang di kapal. Dan organ dalam